Misalnya orang seperti Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini. Kita tahu bahwa sampai hari ini Gibran itu tidak punya partai. Gibran itu misalnya selalu dikaitkan dengan Golkar, ada juga Gibran misalnya dikaitkan dengan Partai Gerindra. Ketimbang Gibran itu dikait-kaitkan dengan Golkar atau dengan Gerindra, saya kira kalau Gibran ingin maju bertanding di Pilpres 2029 yang akan datang, cukup Gibran itu bergabung dengan PSI atau cukup yakinkan PSI untuk mengusung maju Pilpres nantinya. Karena kita tahu bahwa PSI itu adalah partai politik yang paling Gibran Rakabuming Raka, PSI itu adalah partai politik yang paling Jokowi. Dan bahkan kita tahu Ketua Umum PSI itu adalah adiknya Mas Gibran, yaitu Kaisang Pangarap, yang saya kira masih bisa dibicarakan dari hati ke hati soal tiket maju dari PSI. Itu yang saya bayangkan, karena dalam Pilpres itu kan bukan partai yang dilihat. Yang dilihat itu adalah figur, sosok yang kemudian diusung. Per hari ini, saya kira Gibran itu punya modal sosial, punya modal kapital, popularitas, dan elektabilitasnya relatif kompetitif untuk bisa maju di 2029. Sekalipun nanti misalnya yang dihadapi itu adalah orang seperti Prabowo Subianto, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, itu yang saya bayangkan dengan pikiran-pikiran liar. Jadi, Gibran itu cukup bisa maju melalui PSI. Nah, yang kedua, orang seperti Anies Baswedan. Kita tahu bahwa pendukung Anies itu kan selama ini teriak-teriak, Anies dijegal, Anies didolimi, Anies itu kemudian dalam tanda kutip ya dikucilkan secara politik, dan seterusnya, dan seterusnya. Anies Baswedan tidak perlu lagi capek-capek untuk mendirikan partai politik baru jika ingin maju di 5 tahun yang akan datang. Anies dan para pendukungnya tidak perlu lagi membuli PKS yang dinilai ikut meninggalkan Anies gara-gara tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta. Anies cukup misalnya meyakinkan Partai Umat, partainya Amin Rais. Kita tahu bahwa Partai Umat itu adalah partai yang paling Anies Baswedan selama ini. Dengan Partai Umat, Anies sudah bisa maju, mendapatkan tiket. Dan kita tahu bahwa Anies itu adalah orang yang saya kira popularitas dan elektabilitasnya kuat di atas rata-rata, bahkan menjulang sampai langit ketujuh. Ini kan gampang, sebagai sebuah pikiran-pikiran solutif yang saya kira, supaya Anies itu bisa maju di Pilpres. Begitupun dengan orang yang seperti Ahok. Ahok selama ini adalah sosok yang katanya punya pengikut banyak, punya pendukung banyak, dan adalah sosok yang sangat mungkin dia itu naik kelas menjadi calon pemimpin nasional. Nah, Ahok kalau kesulitan mendapatkan tiket dari PDIP, bisa maju itu dari partai-partai yang lain, terutama partai non-parlemen yang butuh figur seperti Ahok. Karena Ahok itu popularitas dan elektabilitasnya katanya kuat. Oleh karena itu, Ahok tinggal yakinkan partai-partai yang tidak lolos parlemen siap mengusung Ahok, supaya partai non-parlemen ini ngasih tiket dan juga memberikan faedah dalam pileg. Siapa lagi nama-nama yang dikira tuh? Orang seperti Fahri Hamzah, yang selalu kritis dan kelihatan berpihak kepada rakyat. Fahri Hamzah bisa maju dari Partai Gelora. Cukup dengan Gelora, Fahri bisa tampil, bisa duet dengan Anies Mata sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Ini adalah orang-orang yang saya kira tinggal diuji apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir ambang batas presiden 20%, orang-orang yang selama ini dinilai jagoan, dinilai top, punya basis massa, basis pendukung yang banyak, itu bisa maju di Pilpres di masa-masa yang akan datang. Cukup meyakinkan partai-partai non-parlemen supaya bisa ikut bertanding. Atau orang seperti Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD yang konon popularitas dan elektabilitasnya, sisa-sisa kekuatan politiknya itu kuat. Dan itu misalnya kalau tidak dapat tiket bisa dari partai-partai yang lain. Jadi ini adalah pikiran-pikiran yang saya kira menurut saya ada faedah yang bisa kita dapatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi soal bagaimana ambang batas presiden 20% itu tidak ada lagi. Artinya apa? Orang-orang yang punya popularitas dan elektabilitas tinggi itu bisa maju. Gibran nggak punya partai, bisa maju dari PSI. Anies Baswedan nggak punya partai, cukup dari Partai Umat. Ataupun misalnya Fahri Hamzah, Anies Mata, cukup dari Partai Gelora. Tidak perlu lagi takut dengan partai-partai besar. Bukankah dalam Pilpres itu yang dilihat adalah kekuatan figur, bukan seberapa besar dan seberapa banyak diusung oleh partai-partai politik yang lainnya. Jadi saya kira di situ ini adalah faedah dan barokah yang bisa kita dapatkan
dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ambang batas presiden 20%. Nah, jadi teman-teman, Mulyono itu sifatnya suka menikam dari belakang. Lagaknya di depan sopan dan sederhana sejak dari Solo 2012 dulu. Hanya orang-orang yang punya IQ 58 dan bansos yang mau pilih Gibran dan mau diperalat oleh Jokowi. Jadi semoga Pak Prabowo diberikan kesehatan, panjang umur, dan amanah pada janjinya pada waktu dilantik. Nah, jadi makzulkan Damsul sebelum terlambat. Pak Prabowo jangan sampai mau jadi boneka Mulyono. Prabowo mestinya tegas lengserkan Gibran, jauhi Jokowi, dan fokus bangun negeri. Dijamin gak ada lagi ribut-ribut di negeri ini, pimpin negara juga tenang. Nah, jadi pintu tutup rapat-rapat untuk dinasti Mulyono, jangan kasih celah karena gaya politiknya sangat licik, segala macam cara dihalalkan. Nah, jadi setuju 100% Gibran diganti, banyak alasannya. Jadi ayo cepat daftar, hanya ijazah SMP bisa nyalon presiden loh. Hancur negara ini. Aduh, bahaya juga kalau begitu. Semoga Allah swasta selalu menjaga Bapak Presiden Prabowo Subianto agar selalu diberikan keselamatan dan selalu diberikan kesehatan yang selalu baik. Nggak ada yang pilih Gibran sampai kapanpun. Keluarga Mulyono sudah menjadi catatan hitam di masyarakat Indonesia. Jadi PSI partai apa? Nggak ada prestasinya, rakyat sudah paham. Seorang jenderal TNI jangan lengah meskipun menghadapi katanya mantan tukang muwel. Pak Prabowo harusnya duluan memecat wakilnya sebelum dilengserkan Mulyono. Selagi pemerintah sebagai panitia pemilu dan sebagai wasit belum bisa adil dalam bekerja untuk pemilu, maka jangan harap hasil pemilu akan bisa melahirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahaya Jokowi dan Gibran, hati-hati Pak Prabowo, bila perlu dipecat Gibran saja. Negara akan hancur dan tumbuh baru yang lebih baik setelah hancurnya para penjabat di Halim. Gibran dipecat saja, masih banyak anak muda cerdas, waras, dan etikanya tinggi. Dan jadi secepatnya DPR melengserkan Gibran. Rakyat sudah nggak percaya lagi kepada wakil presiden saat ini. Ingatlah penjabat, ingatlah menteri negara luar ingin mengadu domba pemerintah. Negara luar tak mau negara kita maju. Jadi untuk nama besar Pak Presiden Prabowo sekarang waktunya. Nah, negara ini bukan milik rakyat Indonesia, tetapi milik keluarga, milik yang berkuasa. Kita tunggu kehancuran rakyat kecil menjerit. Jadi Allah akan memberikan pemimpin yang amanah, semoga cerdas, santun, punya karakter, jujur, tidak pembohong. Prabowo ini hanya dimanfaatkan untuk mengontrol Gibran. Jika tidak waspada, Prabowo akan dikhianati seperti Megawati. Kalau acuan calon presiden cuman elektabilitas yang dipakai para lembaga survei yang disponsori pemilik modal tanpa kapasitas yang mumpuni, maka jangan harap negeri ini akan jadi negara maju dan bermartabat. Nah, jadi semoga Allah berikan karma azab bagi oknum-oknum yang zolim, jahat rakyat. Politik Jokowi ketahuan curang kepada Prabowo, mau dijatuhkan Jokowi diganti Gibran. Prabowo marah, tangkap, benar-benar usut tuntas kasus pembohong ini. Nah, jadi nggak ada koalisasi 30 partai nyalonin semua biar makin semrawut. Perang sama koruptor saja nggak becus, kapan negara ini mau maju? Tahun 2029 masih lama, dan apa Jokowi sekeluarga masih bisa bebas dan aman. Yang penting berani gelontorkan bansos, pasti jadi Republik Indonesia. Satu, nggak butuh calon pintar, dungu juga boleh, yang penting bansos ngalir. Gibran wajib benar diganti, rakyat sudah muak melihat wakil presiden saat ini. Jadi nggak yakin anak-anak Jokowi bisa memimpin negara sebesar ini.
Jadi semoga Pak Prabowo sehat selalu, dilindungi dari orang zolim. Jadi naratornya masih muda banget tapi kritis terhadap kondisi bangsa. Lanjutkan berjuang di jalur yang benar. Masih banyak anak muda yang punya kualitas brilian di negeri ini. Melihat kebohongan dan kelicikan yang dilakukan selama satu tidak mustahil PS dijegal. Apakah Indonesia sudah kehabisan orang pintar dan jujur? Sepertinya masih banyak orang pintar dan jujur berwawasan internasional. Sebagai warga, saya sangat senang dengan adanya putusan MK yang dapat memberikan rasa keadilan bagi semua partai politik dan rakyatnya. Jadi mantap Bang Adi Praitno, tapi napa mendadak jadi ustadz ya? Lagi nekat sama Bang Rangkuti. Pokoknya kalau Bang Adi bahas politik nggak ada lawan. Jadi sudahlah, si Jokowi koruptor terbesar yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Saking cintanya Pak Prabowo sama keluarga Jokowi, rela ditikam daripada memecat Gibran. Lah kagak usah dibesar-besarkan. Memang jawar almum dan keldi kerengin saja selesai. Nah, jadi para penjabat negara belum bekerja sudah memikirkan berencana untuk melanjutkan kekuasaan selanjutnya atau serakah? Kapan memikirkan? Rakyat sangat memperhatikan. Macan Asia mudah-mudahan keberanian menegak kebaikan dan kebenaran dan mampu menjauhi kecurangan, kelicikan, kemunafikan, kezoliman, dan mampu menyingkirkan kepada yang mau menyingkirkan. PS banyakin bos, mantap. Biar para pemimpin yang terpilih fokus kerja, buka lapangan kerja seluas-luasnya di wilayah kepemimpinannya. Buang benalu Bapak koruptor, tabrak konstitusi demokrasi ugal-ugalan, bangun proyek nasional merugikan rakyat. Mari bersama baca surah Al-Fatihah, dituju ke Allah swasta, mohon keberkahan tercurah ke bangsa Indonesia, negara Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Rakyat mengharapkan pemimpin yang mampu mengayomi rakyatnya, bukan kejar jabatan rusak negeri ini. Sudah sering saya sampaikan bahwasanya Bapak Presiden harus berhati-hati kepada siapapun yang berjiwa haus kekuasaan, culas, licik, penjilat, dan yang sejenisnya. Hati-hati. Nah, jadi pertanyaannya, yang memaksakan mau gadang-gadang masih hidup atau sudah mati? Di Indonesia ini perang masalah politik yang enggak ada habis-habisnya. Negara Eropa perang betulan, bukan ecek-ecekan. Negara ini ngurus koruptor saja kewalahan, apalagi perang betulan. Jadi stop keluarga Mulyono di negara ini. Rakyat yang belum sadar harus segera sadar, kalau tidak bisa jadi bencana Indonesia ke depannya. Nah, jadi teman-teman, sekian cuplikan video tersebut yang kita saksikan saat ini. Terima kasih, salam NKRI harga mati.